Tetapi ingatlah bahwa dalam hidup ini tidak semata-mata kita mengejar sesuatu yang kita anggap sebagai target. Tetapi kita diajak untuk apa? Bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk memahami bagaimana iman kita itu terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ini saya katakan bahwa ada sesuatu yang diungkapkan oleh pemazmur di sini, bahwa ada kebahagiaan yang bersifat sementara. Ada kebahagiaan yang sifatnya tidak kekal. Seperti kekayaan. Itu semuanya penting, saudara. Tetapi semua itu ada batasnya dan akan berhenti pada waktunya. Kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tetapi kita semasih ada di tengah-tengah dunia ini, kita diingatkan untuk apa? Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Wah, sangat senang lagi ya bisa berjumpa dengan saudara yang setia bersama dengan kami, khususnya di program Terang Warta Rohani yang bisa saudara saksikan di YTWR Channel. Saudara, melalui channel ini kami mengajak saudara untuk bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin saudara sibuk ya, karena banyak pekerjaan, apalagi yang kejar target. Kadang-kadang orang punya pemikiran begini, saya dalam tahun ini harus mencapai target sekian M. Waduh, tidak apa-apa. Itu target itu penting. Karena kalau tidak ada target, orang tidak fokus dan orang nggak punya energi untuk mencapainya. Tetapi ingatlah bahwa dalam hidup ini tidak semata-mata kita mengejar sesuatu yang kita anggap sebagai target. Tetapi kita diajak untuk apa? Bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk memahami bagaimana iman kita itu terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang selalu menerapkan nilai-nilai yang didasarkan kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk coba kita berpikir tentang sesuatu terkait dengan apa yang ingin kita kejar. Saya mengajak kita belajar tentang kebahagiaan yang semu dan kebahagiaan yang sejati. Bapak ini masa ada kebahagiaan yang semu? Ya, yang saya katakan dengan kebahagiaan yang semu adalah kebahagiaan yang bersifat sementara. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya begini ya. Siapa di sini yang tidak bahagia ketika gajian? Nah, senang nggak? Wah, pasti senang ya. Kita nunggu, waduh, tanggal 1 begitu ya misalnya. Saudara akan gajian, malam-malam udah kita gelisah ya, besok mau gajian. Mulai membuat planning, wah besok mau jalan ke sini. Ya, pasti kita senang, happy sekali ya kalau ketemu senyum terus gitu sampai lupa bahwa senyum kita sampai nggak berhenti begitu ya. Karena apa? Itu bahagia. Tetapi bayangkan, gaji itu kan juga ada batasnya ya. Orang bilang baru pertengahan bulan sudah habis. Mulai disapa sama orang. Halo Pak, mau kemana? Dia pura-pura nggak dengar begitu ya. Karena lagi dia mikir ya, di mana kira-kira saya bisa dapat uang lagi. Ya, itu saya katakan tadi bahwa kebahagiaan semua adalah kebahagiaan yang sementara. Kadang-kadang kebahagiaan itu diperoleh karena kita mendapatkan sesuatu. Misalnya tadi gaji. Atau kebahagiaan semu itu karena kita mendapatkan semacam predikat-predikat yang diberikan kepada kita. Misalnya kita ikut perlombaan-perlombaan, kemudian kita mendapat juara. Diberikanlah kita hadiah. Senang apa tidak? Ya pasti senang. Ya, orang tua bahagia, ya tetangga bahagia, kita bisa buat ucapan syukur. Ayo bersyukur bersama dengan kami. Mengapa Pak bersyukur? Anak saya ikut lomba lari. Dia sekarang dapat juara. Ini loh sertifikatnya. Ya. Ini loh pialanya. Ya bahagia nggak? Bahagia. Tetapi ingat, itu juga sementara. Karena sesudah itu, nanti tiba-tiba ada orang lain yang lebih hebat dari dia. Dia merasa apa? Oh, ternyata saya nggak selamanya juara 1. Karena selalu mengalami apa? Perubahan. Karena itu saya mengajak sekarang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Silakan saudara yang suka bernyanyi, ya, bisa buka di Mazmur ya.
Silakan dibuka di Mazmur, itu ada di Perjanjian Lama. Kita akan lihat di Mazmur 47 dan kita akan baca beberapa bagian. Silakan dibuka bagi saudara yang punya mungkin Alkitab elektronik, silakan buka di HP atau yang suka cetakan, tak apa-apa. Kita lihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya baca ya bagi kita semua. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tetapi bagian yang lain dikatakan begini, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Nah, sudah jelas ya. Artinya apa? Dalam konteks ini, pemazmur sedang menuliskan apa, saudara? Bahwa kebahagiaan yang didasarkan kepada harta, kebahagiaan yang didasarkan kepada kekayaan, dikatakan apa di sini? Tidak akan menyertai dia ketika dia mati. Ya. Orang bilang begini ya, uang itu nggak dibawa mati. Betul apa tidak? Ya betul. Tetapi saudara akan mati kalau nggak ada uang. Mengapa? Karena kalau kita bayangkan, pernah nggak punya pengalaman? Tiba-tiba kita lihat rekening kita, waduh sudah tinggal sekian. Pernah nggak rasakan di dompet kita, waduh segini, rasanya membeli kopi pun susah kita. Kita bilang ini mau mati rasanya nih. Kita nggak bisa bergerak apa-apa. Karena apa? Segala sesuatu sekarang harus ditukar dengan namanya uang. Karena itu kita perlu uang. Tetapi uang memang tidak membuat bahagia. Tetapi kalau ada uang, kemungkinan besar orang itu akan bahagia. Tetapi saya katakan tadi, bahwa kebahagiaan itu semuanya bersifat sementara. Ketika dia ada, itu memberikan sesuatu di dalam hidup diri kita apa? Rasa senang, happy. Selalu bilang haleluya, haleluya. Tetapi ketika tidak ada, apakah kita masih bilang haleluya? Ini saya katakan bahwa ada sesuatu yang diungkapkan oleh pemazmur di sini, bahwa ada kebahagiaan yang bersifat sementara. Ada kebahagiaan yang sifatnya tidak kekal, seperti kekayaan. Ya, hari ini saya nggak mengajarkan bahwa kekayaan itu sesuatu yang tidak bagus, bahwa kekayaan itu sesuatu yang tidak benar. Tetapi yang ingin saya ajarkan, fakta di balik semua kekayaan duniawi itu bersifat sementara. Mengapa? Karena kitab suci mengatakan di sini, apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, artinya kekayaan itu akan membuat kemuliaannya bertambah. Dia akan diakui, ya, dia akan disanjung, dia dibilang hebat. Sebab pada waktu matinya semuanya itu, artinya kekayaan itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Artinya apa? Itu semuanya penting, saudara. Tetapi semua itu ada batasnya dan akan berhenti pada waktunya. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan yang semu adalah kekayaan ketika seseorang merasa dia memiliki sesuatu yang bisa dia banggakan. Entahkah itu materi, entahkah fisiknya yang bagus, atletis, entahkah itu pengetahuannya yang hebat. Saya sering melihat ya, mungkin ibu bapak juga pernah melihat di tayangan di YouTube begitu ya. Ditunjukkan artis-artis yang dulu itu cantik begitu ya, luar biasa. Kemudian dia ganteng luar biasa, ditulis bawahnya usia 23 tahun begitu ya. Kemudian dibuat dia, nah begitu usianya mulai 70, keriput semua, saudara. Keriput semua, dia sudah tidak seperti usia 23 tahun. Artinya manusia itu mengalami perubahan. Jadi ketika orang bangga dengan dirinya, saya cantik, saya ganteng, ya itu akan membawa rezeki tersendiri ya. Karena orang akan menyanjung, orang akan mencari dan sebagainya. Tetapi ingat,
ketika waktu terus berjalan, semua dalam diri kita akan mengalami yang namanya apa? Kemerosotan demi kemerosotan. Makanya saya senang lihat, wah, dulu usia 23, 24, 25, ini kayaknya segar sekali ya. Tetapi begitu memasuki dia mulai di atas 60, mulai mengalami penurunan. Ya, mohon maaf ya, sekalipun orang itu operasi plastik sekalipun, tidak bisa dipungkiri. Itu wajahnya memang glowing, saudara. Tetapi jalannya gimana, saudara? Apa bisa seperti dulu usia 23? Nggak bisa. Dia akan jalan lebih pelan-pelan lagi karena semua sendi-sendinya mulai apa? Mengalami masalah. Tulang mulai mengeropos dan sebagainya. Itu yang saya katakan tadi, ketika kita membanggakan sesuatu yang membuat kita bahagia, entahkah fisik kita, entahkah itu harta kita, itu semuanya bersifat sementara. Saya nggak katakan itu nggak penting, tetapi semuanya bersifat sementara. Bukan berarti, oh kalau gitu Pak, saya nggak usah merawat tubuh saya nggak usah olahraga, ya saya nggak usah juga minum yang sehat, saya nggak perlu tidur yang baik. Bukan begitu. Kita wajib merawat tubuh kita dengan pola makan yang baik, pola tidur yang baik, pola pikir yang baik juga. Itu penting. Semasih Tuhan berikan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, apapun yang dipercayakan harus kita pelihara dengan baik. Tetapi saya katakan di sini bahwa kebahagiaan karena kita melihat fisik kita yang bagus, kebahagiaan karena kita merasa kita memiliki harta benda yang berlimpah dan seperti tidak pernah habis, semuanya ada batasnya karena dikatakan apa? Semua itu tidak akan menyertai kita ketika kita mati. Karena itu akan kita tinggalkan kepada keluarga kita, keponaan-keponaan, atau siapa saja, kita tidak pernah bisa bawa. Itu sebabnya saya pernah berbincang begini. Sekaya-kayanya orang, dia juga sama ya, makan satu piring ya. Dia juga tidur juga di tempat yang ya nggak terlalu besar juga dia. Artinya apa? Semuanya ada batasnya. Kita nggak bisa menikmati semuanya sekaligus. Misalnya Anda dipercaya dengan dana miliaran. Ayo, pakai apa? Saya bisa ke sana kemari Pak. Bagus. Tetapi setelah ke sana kemari, apakah saudara langsung tiba-tiba bahagia nggak berhenti? Ya tidak juga. Pasti ada masalah yang lain juga. Itu yang saya katakan tadi, semua yang kita terima itu entahkah dari sisi bendawi, dari sisi fisik yang hebat, dari sisi pengetahuan yang luar biasa, toh itu baik untuk kita, tetapi tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Itu semuanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, mungkin ada yang tanya, Pak, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini jawabannya juga ada di kitab suci. Kalau saudara perhatikan, di bagian ini dikatakan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Artinya apa? Bukan masalah saudara dapat apa di tengah-tengah dunia ini, tetapi suatu saat kita akan mati. Semua ya akan mati, semua akan mati. Tetapi kita akan berbahagia ketika Allah menarik kita dari dunia orang mati. Artinya apa? Kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itu yang terutama di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu di dalam Yohanes 8:36 dikatakan, jadi apabila anak itu, Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya kita akan dimerdekakan dari kuasa maut. Dimerdekakan dari kuasa yang mematikan. Dan kita diberikan hidup yang kekal. Itulah kebahagiaan yang sejati. Bukan berarti setelah jadi orang Kristen kita malas-malasan, jangan usah bekerja lah. Kan saya sudah mendapat keselamatan, saya sudah menerima hidup yang kekal, benar. Tetapi kita semasih ada di tengah-tengah dunia ini, kita diingatkan untuk apa? Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kita bekerja keras, supaya kita juga bisa membantu orang lain. Itu yang saya masukkan di sini. Tetapi jangan fokus di situ. Karena semua itu kita akan tinggalkan. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan keselamatan yang sejati di dalam Kristus, seharusnya itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Ini harus menjadi dasar bagi kita untuk hidup. Sekalipun, mohon maaf ya, kadang-kadang ya rekening kita mungkin kok dilihat saldonya sama terus ya, tidak berubah-berubah, tidak ada nambah-nambah juga misalnya. Atau yang bagi bekerja sudah puluhan tahun, kok gaji nggak pernah naik, tetap begini saja. Syukuri saja.
Atau mungkin kita tidak seperti orang lain, kita masih ya standar-standar saja, syukuri saja. Karena yang terpenting kita harus berjuang, kita harus berusaha, tetapi dari semuanya itu kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati itu ada karena Kristus telah menyelamatkan kita. Kiranya ini akan menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kejarlah kebahagiaan yang sejati itu. Tetap di program Terang Warta Rohani di YTWR Channel. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.